Nah, itu tadi penjelasan tentang thematic map. Kemudian saya akan menjelaskan tentang geoprocessing. Jadi geoprocessing operation atau tools ini, jadi apa yang kita lakukan dengan data-data spasial kita sehingga kita bisa mendapatkan hal yang ingin kita tampilkan nanti di presentasi atau paper kita. Kalau tadi cuma thematic map persebaran datanya aja, nah ini lebih ke seperti basic data manajemennya. Saya bahas beberapa jenis geoprocessing operation atau tools, dan kita akan praktekkan beberapa toolsnya nanti setelah presentasi. Yang pertama adalah overlay analysis. Overlay analysis ini intinya adalah menumpuk layer dengan cara yang tepat. Kalau kalian masih ingat di video pertama kita punya data peta basic, terus ada data mangrove dan data jalan. Seharusnya data yang paling atas adalah jalan, mangrove, data peta basic, data peta Indonesia. Kalau kalian salah menumpuk layer, jadi contohnya data jalan yang paling bawah, data jalannya nggak akan kelihatan. Seperti itu. Jadi contohnya kalau di sini adalah data tanah, sungai, bangunan, dan sumur. Kalau kalian taruh sumurnya di bawah building atau di bawah soil, nanti nggak akan muncul merah-merah di sini seperti itu. Nah, itu pentingnya. Terus ya ini menentukan di sini nanti kita bisa menentukan berapa banyak points atau berapa banyak rute line yang ada di dalam polygon kayak gitu. Kalau gitu ada berapa banyak regions di dalam satu polygon, itu juga bisa. Itu contoh lain dari overlay analysis. Nah, ini suatu hal yang menarik selanjutnya adalah dissolve. Jadi dissolve ini kita ingin menampilkan suatu indikator tapi berdasarkan border yang berbeda. Contohnya kita punya data jumlah orang miskin di kabupaten kota, tapi kita ingin menampilkan jumlah orang miskin di level provinsi. Nah, kalau kalian terbiasa pakai stata, kalian pakai eigensum itu bisa. Kalau di sini kita pakai namanya dissolve. Jadi awalnya data di level provinsi, kita agregat dan kita tampilkan data di level kabupaten kita agregat dan kita tampilkan data di level provinsi. Itu contoh dissolve. Kemudian ada clip ini yaitu motong, jadi motong fitur layer seperti yang kita inginkan. Contohnya kalian punya data jalan nasional seluruh Jawa, kemudian kalian juga punya data peta DKI Jakarta, dan sebenarnya yang kalian butuh adalah data jalan yang ada di DKI aja. Nah, untuk dapat potongan jalan yang di DKI aja, itu kalian pakai fitur yang namanya clip. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa nggak cuma jalan aja atau line yang bisa kita clip, tapi poin juga bisa kita clip. Gitu. Jadi di sini ini peta umumnya, kita mau ambil di peta yang bagian atasnya aja. Nah, kita klik bagian atas. Nah, yang selanjutnya adalah merge. Merge ini gabung dua wilayah yang berbatasan secara langsung. Biasanya dalam batasan darat, tapi non darat juga bisa. Nah, jadi contohnya misalkan kalian punya data di Jawa Timur dan kalian punya data di Jawa Tengah. Nah, untuk menampilkan data Jawa Timur dan Jawa Tengah secara bersamaan, kalian bisa merge datanya dan akhirnya nanti kalian bisa bikin map di Jawa Timur dan Jawa Tengah sekaligus di dalam satu map. Itu memakai fitur merge. Nah, yang selanjutnya lagi yang menarik ini adalah buffer. Nah, buffer ini bisa dibikin di berbagai fitur di point, line, ataupun polygon. Contohnya misalkan kalian punya point titik-titik rumah sakit yang ada di Jakarta, terus kalian mau tahu
uh, radius 5 km dari rumah sakit itu mana aja. Terus kalian bikin buffer berdasarkan poin seperti ini. Hasilnya adalah kalian bisa lihat daerah mana aja yang terlayani 5 km dari yang masuk dalam radius 5 km dari rumah sakit, mana yang enggak. Berarti warga di daerah tersebut harus menempuh lebih dari 5 km untuk mencapai rumah sakit. Itu adalah contohnya, kalian bisa analisis seperti itu. Itu penting, buffer salah satu analisis yang penting, terutama dalam akhir-akhir ini, misalkan untuk analisis rumah sakit, untuk COVID dan sebagainya. Nah, kita ada jenis macam-macam buffer, cuma kita nggak akan bikin yang terlalu advance, kita bikin basic aja, nanti akan muncul seperti figure 5 ini. Nah, yang terakhir adalah spatial join. Jadi kita mau tahu kita akan menggabungkan dua jenis layer, bisa poligon layer, poligon dan point, dan poligon dan line kayak gitu. Nah, jadi kita bisa melihat contohnya, misalkan kalian punya data titik poin atau poin rumah sakit seluruh Indonesia, kalian pengen tahu sih jumlah rumah sakit tiap provinsi itu berapa sih, kayak gitu. Nah, itu kalian bisa menggunakan spatial join. Jadi satunya bentuknya poligon, data boundaries atau data batas provinsi di Indonesia, yang satu adalah data titik rumah sakit. Nah, ketika kalian gabung itu, kalian bisa menggunakan spatial join dan bisa lihat berapa sih jumlahnya per provinsi, misalkan kayak gitu, atau berapa jumlah perguruan tinggi negeri di setiap provinsi ketika kalian punya poin-poin perguruan tinggi. Nah, itu contohnya spatial join. Atau berapa panjang sih jalan di suatu provinsi, itu juga bisa menggunakan spatial join. Oke, langsung saja kita masuk ke ArcMap untuk praktek dari hal-hal yang sudah kita pelajari. Nah, seperti yang saya tunjukkan di pelatihan sebelumnya, kalau kalian punya ArcMap, jadi tinggal diketik di sini ArcMap, akan muncul, dan ketika kalian pilih, hasilnya akan seperti ini. Saya lagi-lagi bikin new maps saja, blank map. Oke. Nah, ini data katalog, ini data toolbox. Masih loading, harus agak sabar kadang-kadang, terutama ketika kita membuka multiple application di satu waktu yang sama. Oke, kita masukkan datanya. Di kondisi sebelumnya saya udah masukkan folder home-nya SHP di Arc, jadi nanti akan terlihat. Pertama kita masukkan data provinsi dulu, sama seperti sebelumnya. Nah, ini data provinsi kita. Terus kita, karena di sini kita salah satu tujuan kita adalah bikin thematic map, kita masukkan data sosioekonomi kita. Saya punya data sosioekonomi itu dalam bentuk CSV. Jadi kalau kalian punya data yang mau di join ke data map di SHP kalian, file kalian, nah itu datanya bisa dalam bentuk CSV atau XLS, Excel dalam format Excel 2003. Kalau kalian punya format XLSX, itu format Excel 2007 sampai terbaru,
Nah itu nggak bisa, jadi kalian harus ubah dulu. Kayak gitu. Saya buka datanya, kasih loading. Nah ini data sosial ekonomi provinsi Indonesia.csv. Saya buka. Nah nggak muncul apa-apa di sini karena memang ini data dari yang lain. Kita bisa join data. Jadi ketika kita join, kita harus tentukan variabel ID yang cocok antar dua kondisi tersebut. Nah di sini mungkin ada prof nomor, kemudian ini ada R101, ini jenisnya. Kita lihat. Nah di sini tidak ada yang match. Kenapa? Kita harus cek di data sosial ekonomi. Kita open. Nah, di sini ada nama provinsi. Biasanya untuk nama provinsi agak tricky digabung karena satu huruf saja berbeda, maka dia nggak akan match kayak gitu. Makanya yang biasanya kita gabung adalah kode provinsi. Di sini kodenya di treat sebagai angka. Oke, kita tutup dulu. Sementara itu di sini kita bisa open attribute. Nah, jadi format di sini formatnya sama seperti Excel ya. Kalau di sini profno ini adalah kode tapi dalam bentuk string, sementara kode di sini adalah kode dengan bukan dalam bentuk string, dalam bentuk angka. Berarti kita nanti menggabungkan datanya pakai variabel kode. Oke, kita buka open attribute ya. Sorry, open attribute, kita join. Kita pakai kode di sini. Nah, kita pakai kode di sini. Kita validate apakah cocok. Nah, kodenya cocok 34 dari 34 provinsi. Itu karena semuanya match, kita masukkan all records. Kalau misalkan yang match cuma sebagian dan kalian mau masukin sebagian aja, kalian bisa keep only matching records. Tapi karena kita semua datanya udah match, kita masukin semua. Jadi datanya akan tergabung seperti ini. Ini datanya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat bahwa udah match, kita bisa bikin thematic map dari sini. Cara bikin thematic map adalah properties. Agak lama memang, mungkin harus kita save dulu biar agak cepat, tapi kita lihat, kita coba dulu kita bikin thematic map. Nah, kita ke quantities, bukan ke kategoris. Jadi kita mau lihat persentase penduduk miskin. Kita pakai kalau parah merah, kalau nggak parah hijau. Ada 5 klasifikasinya, kita pakai yang default aja. Jadi kalau kalian mau ngecek klasifikasi, di sini ada jenisnya macam-macam. Defaultnya natural bricks. Kalau kalian mau ganti kuantil juga bisa.
tapi saya pakai natural break saja. Cancel, balik ke itu dan oke. Nah, ini peta kita. Jadi di sini kita bisa lihat, kalau lihat dari persentase kemiskinan, daerah Indonesia Timur punya daerah persentase kemiskinan relatif lebih tinggi, sementara Kalimantan malah yang relatif lebih rendah. Semuanya relatif. Terus bagaimana kalau kita save dulu biar tidak lupa, save as. Nanti kita save lagi data academy JS yang kedua. Oke. Kemudian kita cek di layoutnya karena kita mau ekspor mapnya. Butuh beberapa waktu, it's okay. Nah, kita ganti formatnya ke format landscape. Klik ini change layout. Change layout kita pakai yang C, NCC. Oke, jadi ya memang agak menunggu, tapi nah ini peta yang telah kita buat. Terus masukkan insert title, tingkat persentase kemiskinan di level provinsi tahun, kebetulan yang saya ambil adalah tahun 2021, Maret 2021. Maret 2021. Oke. Saya ganti biasanya pakai bold biar kelihatan title-nya. Change symbol. Oh, oke. Oke. Nah, kemudian kita bisa menggunakan north arrow. Gampang saja, asli. Terus kita masukkan scale bar. Kita ganti, kita klik kiri 2 kali dan kita tunggu. Jadi saya mau ganti miles ke kilometer, terus divisinya 2 aja cukup, kayak yang sebelumnya. Nah, kita ganti angka yang lebih cantik. Oke, 500 km, 1000 km, 2000 km. Yang selanjutnya adalah legenda. Nah, kalau kita tampilkan legenda seperti ini, nah, kita lihat legend. Nah, yang kita pertontonkan adalah ini Indo Province, karena memang cuma di sini datanya cuma satu. Next. Nah,
Di sini angkanya kurang bagus ya, karena angkanya di belakang koma banyak sekali ini. Nah, kalian bisa cek di sini properties, cek di bagian ketika kita mengotak-ngatik untuk gradasi warna dari Corel Flat. Nah, di sini labelnya kita ganti, format label 2 digit kita coba. Nah, 2 digit akan lebih rapi, langsung kita oke. Langsung berubah. Terus misalkan kalian, saya nggak mau nampilin ini nih, cuma persentase penduduk miskin aja, jadi kalian bisa ke properties, klik kanan properties, terus items, kita karena filenya di sini cuma satu, layernya cuma satu maksud saya, kita cek stylenya, terus properties lagi, layer name nya nggak perlu, labelnya nggak perlu, oke, oke, dan oke. Oh sorry, bukan labelnya yang nggak perlu, headingnya yang nggak perlu. Kita ganti lagi, style, properties, label data ya. Nah, kita besarkan. Nah, udah jadi dan kita bisa ekspor mapnya. Kita tunggu. Biasanya ada. Nah, ya ini persentase ini untuk provinsi. Filenya provinsi Maret 2021, filenya